Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thohirin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dengan nomor induk mahasiswa 2511114846. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Bina Karya Utama kelas 6 dengan materi perbedaan infak, zakat, dan hadiah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah wa syukurillah, kami sehat, siap belajar. Allahu Akbar. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Siap melaksanakan pembelajaran? Siap. Agar supaya pembelajaran hari ini mendapat keberkahan, diberi kemudahan, serta ilmu yang bermanfaat, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Ketua kelas siapkan menyiapkan doa. Bersyukur Pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan materi tentang perbedaan infak, zakat, dan hadiah. Sekarang Bapak ingin menanyakan hasil presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah dibagi kemarin. Jadi perbedaan infak, zakat, dan hadiah itu apa saja? Dan tentunya segala sesuatu itu ada persyaratannya. Sekarang Bapak ingin menanya tentang kelompoknya Zakiratul Aqisa. Syarat wajib zakat hasil presentasi Zakiratul Aqisa itu apa saja? syarat wajib zakat mal. 1. Penambahan uang. 2. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mencapai nisab. 6. Haul atau berlalu 1 tahun. Ada berapa itu syarat wajibnya? Ada 6. Itu adalah syarat wajib zakat. Zakat itu ada berapa, anak? 2. Apa saja? Zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kapan dikeluarkan? Akhir bulan Ramadan. Kalau zakat itu harus diberikan kepada siapa? Mustahik. Mustahik juga disebut Asnaf. coba sekarang Bapak ingin mendengarkan asnaf itu ada berapa? 8. Bukan apa saja? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibu sabil. Ada 8. Sekarang zakat mal. Coba hasil presentasi dari grupnya Kaila. Zakat
amal itu zakat apa? Ketentuannya apa saja? 1. Emas, 2. Perak, 3. Hasil dagang, 4. Hasil panen, 5. Hewan ternak. Itu adalah sesuatu kekayaan harta benda yang harus dizakati, yang disebut zakat mal. Dan selanjutnya, orang yang mendapatkan kesenangan yang diberikan oleh orang lain yang berbentuk barang, uang, ataupun makanan, itu adalah hadiah. Coba sekarang hadiah, kalau zakat harus diberikan kepada mustahik. Kalau hadiah itu bagaimana cara pemberiannya? Boleh diberikan kepada siapa? Siapapun, kapanpun, dan ukurannya Boleh diberikan kepada siapapun, kapanpun, dan waktunya tidak ditentukan. Oke, selanjutnya, untuk orang yang mendapatkan hadiah itu bagaimana ketentuannya? Bapak menanyakan hasil presentasi dari Mas Rizky. Bagaimana hasil presentasimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya izinkan saya menjawab hasil prestasi kelompok kami berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahabbu artinya saling menghargai, kalian percaya kalian akan saling mencintai. Jadi kita diperintah oleh Rasul untuk selalu memberi, saling mengasihi, saling memberi. Karena orang yang saling mengasihi, saling memberi, itu akan saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bapak menanyakan hasil presentasi dari Ainun dan Kaila. Bagaimana sikap kita setelah kita mendapatkan hadiah dari seseorang? Bagaimana hasil presentasi kelompok kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab hasil presentasi kelompok kami berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya balul hadiah lalu sibu alaiha. Artinya Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita kalau mendapatkan hadiah itu harus berterima kasih, dan bentuk terima kasihnya kita diajarkan untuk bergantian memberi kepada orang yang sudah mengasihi. Terima kasih jawaban dari Kela, bagus sekali hasil presentasinya. Selanjutnya, tentunya kalau orang dikasih itu harus tahu berterima kasih. Orang yang mendapat sesuatu harus berterima kasih dan bersyukur. Sekarang Bapak menanyakan hasil presentasi dari kelompoknya Zakiratul Afisa. Bagaimana sikap dan hasil presentasi yang kalian pelajari? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab hasil presentasi kelompok kami berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda. Saya seluruh golongan saya seluruh Rawahu Ahmad. Artinya tidak bersyukur kepada orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih, hasil presentasinya bagus, hadisnya juga jelas. Bahwasanya orang yang mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu harus tahu berterima kasih. Karena kalau
orang yang nggak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, tentu mereka juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya barokah harus selalu tahu berterima kasih. Selanjutnya yang zakat sudah, hadiah sudah, sekarang infak. Bapak pengen menanyakan hasil presentasi dari kelompoknya Parisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lihat hasil presentasi dari kelompok kami berita untuk menyampaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Itu adalah perintah Allah. Kita tidak akan mendapat predikat iman jika kita tidak mau menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk berinfak kepada seseorang, kepada sesama. Kalau kita mau menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, maka kita akan tergolong orang yang beriman. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sudah kalian pahami hasil presentasinya udah bagus, artinya kalian sudah memahami apa itu perbedaan infak, zakat, dan hadiah. Kalau zakat itu hukumnya wajib. Tapi kalau infak itu ada beberapa perbedaan. Saya ingin menanyakan hasil presentasi dari Wahyudin. Silakan, infak apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya menjawab hasil presentasi kelompok kami. Pengertian infak di antaranya: 1. Infak wajib, contohnya membayar kifarat nasab dan menafkahi keluarga tua. Infak sunnah, contohnya menyantuni anak yatim. 3. Infak haram, contohnya membantu seseorang menjauhi dari rahmat Allah. Jadi dibagi menjadi 3, ada wajib, ada sunnah, juga ada haram. Jadi yang wajib menafkahi keluarga, bayar kifarat, dan yang sunnah itu menyantuni anak yatim. Infak yang haram tidak boleh membantu seseorang jauh dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apa kalian bisa memahami? Bisa. Apa perasaan kalian setelah presentasi hari ini? Senang. Alhamdulillah. Oke, sekarang agar supaya pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu manfaat barokah, mari bersama kita akhiri dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Terima kasih atas semangat hari ini. Apabila dalam Bapak menyampaikan pembelajaran dan materi hari ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.